Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama hari ini akan belajar dari firman Tuhan. Kita sudah hampir 1 bulan memasuki bulan Agustus. Kita sudah 10 hari merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, kita akan tetap menjadi bangsa yang baik di hadapan Tuhan dan juga di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, namun kita boleh menjadi sahabat-sahabat, kekasih-kekasih bagi masyarakat dan terutama bagi Tuhan. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa kami boleh menikmati kehidupan yang indah di tengah masyarakat Indonesia yang sudah boleh menjalani 76 tahun kemerdekaan. Tetapi kami masih merasakan di tengah suasana yang harusnya penuh sukacita karena merupakan bangsa yang bertumbuh, bangsa yang merdeka. Kami masih merasakan adanya orang-orang yang saling mengkotak-kotakan, saling membenci satu dengan yang lain, saling menghakimi, menganggap diri mereka yang terbaik. Dan oleh karena itulah kerukunan tidak lagi menjadi bagian terbesar dari kehidupan bangsa Indonesia ini. Tuhan berfirmanlah supaya kehadiran kami gerejamu boleh kembali merukunkan setiap kami, setiap masyarakat Indonesia untuk hidup di dalam cinta kasih, dalam kerukunan, dan di dalam keadilan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan membuat kami menjadi gereja yang bersaksi. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pencuri yang dihadapkan pada hakim. Kemudian hakim itu menjatuhkan hukuman mati, gitu ya. Nah, ya pencuri itu menyadari bahwa dia memang melakukan pencurian. Oleh karena itu, ketika dijatuhi hukuman, ya sudah, dia mau apa lagi begitu. Nah, ketika 2 hari sebelum eksekusi terjadi, hakim mengizinkan pencuri itu menyampaikan pesan, kata-kata terakhir kepada keluarga, kepada kerabat-kerabat, dan kepada siapa saja yang ingin dia utarakan isi hatinya. Lalu dia mengatakan begini, Pak Hakim, saya ingin menyampaikan beberapa kata baik untuk Pak Hakim, juga untuk masyarakat, dan juga untuk keluarga. Hakimnya kaget, loh kok saya? Iya. Mungkin dalam hal ini saya bisa untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan dengan keadilan, begitu katanya ya. Lalu hakim itu mengatakan, ya silahkan, apa yang mau kamu katakan? Begini Pak, saya punya bibit pohon apel. Nah, apel ini manis sekali. Dan kalau saya tanam, dalam 2 bulan dia tumbuh dan menghasilkan buah. Dalam waktu 2 bulan. Hakimnya kaget, omong kosong, kamu itu sudah nyuri, nipu pula. Enggak Pak, sungguh. Kalau begitu, ya coba kamu tanam. Nah, kemudian pencuri itu mengatakan begini, tanaman ini punya syarat kalau mau ditanam. Hakimnya tanya lagi, apa syaratnya? Yaitu orang-orang yang tidak punya dosa. Orang-orang yang tidak punya salah, tetapi punya iman yang baik, punya kasih yang baik. Maka orang-orang inilah yang bisa menanam tanaman apel ini. Dalam waktu 2 bulan dia akan tumbuh dan menghasilkan buah.
Lalu hakimnya berpikir, oh kalau itu aja gampang, orang baik di pengadilan sini banyak. Bukankah ini tempat orang-orang baik, ya namanya aja menghakimi, mengadili begitu. Lalu dia memanggil asistennya. Asistennya beberapa orang dipanggil. Lalu dikatakan, kamu harus menanam tanaman apel ini dalam 2 bulan harus berbuah. Nah, meskipun nanti dia sudah dihukum mati, tapi kalau tidak bisa berbuah, kamu yang nanti dihukum. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Lalu asisten itu mengatakan, kenapa tidak Pak Hakim saja? Pak Hakim kan yang memutuskan segala sesuatu dengan adil dan baik, jujur lagi. Ya lakukanlah. Wah, hakimnya kaget. Aku juga bukan orang yang jujur, bukan orang yang baik, bukan orang yang tidak berdosa. Aku juga punya dosa. Lah kalau gitu siapa yang bisa menanam tanaman ini? Lalu dipanggil lagi tuh pencuri. Nah sebelum kamu mati, apa maksudmu dengan tanaman ini? 2 bulan bisa ditanam, tapi oleh orang yang jujur, oleh orang yang baik, oleh orang yang tidak berdosa. Lalu pencuri itu mengatakan begini, saya melakukan pencurian memang benar, tetapi karena saya butuh makan, butuh menyekolahkan anak. Kamu tahu, saya orang miskin, tetapi kamu menghukum saya hukuman mati. Dan kemudian saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga saya, istri, anak-anak saya. Mereka semua orang miskin. Mereka membutuhkan kehidupan. Tetapi kamu menjatuhkan hukuman mati dan berarti membunuh seluruh keluarga saya. Tanaman ini hanya bisa ditanam dan tumbuh dalam waktu 2 bulan kalau orang itu jujur, adil, dan bersih, tidak berdosa. Nah kalau Bapak tidak bisa menanam tanaman ini, asisten Bapak yang sedemikian banyak juga tidak bisa. Apa artinya tentang kejujuran, keadilan, dan kebenaran? Bapak orang mampu, punya jabatan, punya kedudukan, asisten Bapak juga, tapi tidak punya kekudusan hidup. Cuma bisa lihat kesalahan orang, bisa menghakimi orang lain, tetapi tidak bisa menghakimi diri sendiri. Dan ketika dihadapkan pada sebuah tanaman atau sebatang tanaman yang akan tumbuh jika ditanam dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa dosa, maka Anda tidak bisa menghakimi diri. Anda hanya bisa, ya saya juga nggak jujur sih, ya itu satu pengakuan yang baik. Nah, Bapak melakukan kesalahan di tengah kekayaan, di tengah kecukupan yang berlimpah, di tengah jabatan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan saya dan nasib keluarga saya? Pertanyaan yang menarik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya hakim itu mencoba mengulangi membuka persidangan. Nah kita belajar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Ada banyak orang bisa melihat selumbar benang di mata temannya, atau sebuah balok besar di mata temannya. Tapi benang kecil, bahkan balok besar di hadapannya tidak bisa dia lihat. Dia buta, dia tidak bisa menghakimi dirinya. Dia cuma bisa menghakimi orang lain. Karena apa? Karena egonya, ketakutannya, kesombongannya. Maka dia tidak bisa melihat siapa diri yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus ditanya, mengapa engkau bisa mengaku dirimu Mesias? Lalu Yesus dengan tegas menjawab, karena aku. Jelas sekali Yesus mengatakan, aku tidak berdosa. Aku bukan lahir dari dunia ini, tetapi aku lahir dari karya Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Aku. Dia berani dengan tegas menyatakan siapa dirinya, bersaksi tentang dirinya yang tidak berdosa. Dan oleh karena itu dia katakan, aku punya kuasa menyembuhkan, kasih makan orang, menggembirakan orang, memberikan orang pekerjaan, apa saja aku bisa. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Cuma kamu bisa menghakimi aku. Nah, inilah ketidakadilan. Yesus saja diadili. Oleh karena itu mari kita belajar dari kebenaran firman. Di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bergereja, mari kita bangun diri pribadi kita untuk tidak selalu menghakimi orang lain. Mulailah dari diri kita untuk mengalami pembaharuan dalam Kristus, kemudian kita praktekkan di tengah keluarga. Jangan hakimi keluarga kita cuma karena tidak cocok pandangannya dengan kita. Orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, kakak dengan adik, adik dengan kakak.
saudara bersaudara saling menghakimi, saling bertengkar karena pandangannya tidak cocok, tidak nurut keinginan diri kita. Lalu kita katakan mereka itu begini, orang jahat, orang kurang baik, sifatnya memang ini dan itu. Tidak baik kita menghakimi. Mari kita lihat, apakah ketika kita mengatakan orang lain tidak baik, kita sudah baik? Hakim tadi saja tidak berani menanam tanaman tersebut karena dengan syarat, dan dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Kalau kita mau membangun, bangunlah diri kita, kemudian di tengah keluarga terapkan firman Tuhan. Ini membangun dasar gereja dan dasar masyarakat. Karena kalau diri kita sudah terbangun di dalam kasih Tuhan, tidak suka menghakimi, keluarga kita ajarkan demikian, maka keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih, bersikap adil. Kemudian praktek kehidupan ini akan dibagikan di tengah gereja dan juga masyarakat. Dan kalau setiap anggota keluarga Kristen berperilaku seperti firman Tuhan, tidak selalu melihat balok besar di hadapan orang lain, benang kecil di hadapan orang lain, tapi diri kita tidak bisa kita lihat. Kalau setiap anggota gereja bisa memperlakukan firman ini, maka keluarga-keluarga Kristen ini akan menjadi cahaya, menjadi terang keadilan, terang contoh di tengah gereja dan masyarakat. Ini loh kehidupan bergereja. Inilah kehidupan teladan Yesus. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari sekarang kita belajar dari firman ini. 76 tahun negara kita sudah merdeka, tetapi masih banyak yang iri, masih banyak yang dengki, masih banyak yang merasa paling benar, paling besar. Oleh karena itu janganlah diteruskan. Biarlah diawali dari kehidupan orang Kristen, memancarkan kasih Kristus dengan kasih dan adil, lalu kita menyatakan di tengah gereja dan masyarakat. Kita berharap tahun-tahun ke depan bangsa ini akan terus bertumbuh di dalam damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, keadilan, tidak saling menghakimi, tidak saling mengadili. Jangan lihat serpihan-serpihan di hadapan orang lain. Lihatlah balok yang ada di dalam diri kita. Hapuskan balok itu dengan kuasa Kristus. Maka kita akan melihat sesama kita dengan penuh cinta kasih, sebagaimana Kristus sudah melihat kita dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Memang kami rasakan Bapa, seringkali kami melihat kesalahan orang lain, kami menghakimi dan kami menjelek-jelekan mereka. Seolah-olah kami ini yang paling suci, sekalipun kami suka mengatakan, memang aku juga enggak suci-suci amat lah. Tetapi kami sadar bahwa kami sudah menjadikan orang lain korban. Oleh karena itu ampunilah kami, jangan biarkan kami melihat serpihan-serpihan kecil dalam diri orang lain. Tapi biarlah kami membersihkan balok besar dalam diri kami, supaya kami boleh melihat sesama kami sebagaimana Yesus melihat kami. Kiranya Engkau berkarya, supaya keluarga kami, gereja dan masyarakat di mana kami tinggal, boleh merasakan kedamaian yang Kristus curahkan. Hidup dalam cinta kasih pengampunan, hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan kerukunan. Itulah yang Engkau kehendaki. Bangunlah diri kami, keluarga, gereja, dan masyarakat Indonesia di dalam kerukunan cinta kasih. Inilah seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.